Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi berganda. Nah, kemarin kita udah pernah ya bahas ini sebelumnya, tapi di data primer. Nah, kali ini kita akan lebih membahas lebih dalam lagi mengenai analisis regresi berganda ini. Kemudian bagaimana jika diaplikasikan ke data sekunder. Jadi analisis regresi itu adalah yang menganalisis mengenai hubungan variabel dependen atau terikat dengan variabel independen atau variabel bebas, yaitu dengan tujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependennya berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nanti kita lebih jelasnya ya. Nah, ini bentuk persamaan dari regresi linear berganda. Jadi Y sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus sampai seterusnya sampai error. Nah, di sini Y itu adalah variabel dependennya. Kemudian alpha ini sebagai koefisien konstanta. Jadi beta ini cuma simbol koefisien dari sebuah variabel. Jadi B1 X1, jadi X1 ini variabel independennya, X2 juga, X3 dan seterusnya. Kemudian yang berbeda dari data sekunder ini, kita tidak perlu melakukan uji validitas ataupun uji reliabilitas karena kita kan tidak memakai kuesioner, jadi hanya kuesioner yang harus melalui uji validitas dan juga reliabilitas. Jadi di sini data sekunder itu bisa diambil dari contohnya seperti laporan keuangan bank, kemudian laporan tahunan perusahaan-perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, di analisis regresi berganda ini, yang pertama ada yang namanya goodness of fit. Jadi ini adalah pengujian untuk menaksir nilai aktual dari sebuah regresi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya koefisien determinasi atau R-square. Jadi R-square ini untuk mengetahui hubungan dari variabel independen ke variabel dependennya. Jadi seberapa besar hubungan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Dan kisaran nilainya itu 0 sampai 1. Jadi 0, berapa sampai 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat dari uji F-nya juga. Jadi uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Jadi uji F ini nama lainnya itu uji simultan. Jadi apakah variabel independen ini bersama-sama menjelaskan variabel dependennya. Kemudian selanjutnya ada uji T namanya. Uji T ini sama seperti uji parsial. Jadi pengujian yang dipisah. Jadi setiap variabel itu dipisah pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, terakhir, jika kita ingin melakukan penelitian dan menggunakan analisis regresi linear berganda, jadi data kita itu harus melalui uji yang namanya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini harus lolos. Jika tidak lolos, maka data kita itu tidak bisa kita lanjutkan dalam penelitian. Jadi yang pertama itu harus lolos uji normalitas namanya, kemudian uji multikolinearitas,
kemudian uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita akan praktek mencoba untuk meregresikan penelitian ini. Jadi ada daftar bank, kemudian ada keuntungannya, aset, dan juga harga saham. Nah, di sini kita akan meneliti pengaruh aset dan juga harga saham terhadap keuntungan dari bank-bank ini. Nah, persamaannya seperti ini nanti kita ya. Jadi Y-nya itu keuntungan, kemudian ini A-nya konstanta, dan X1-nya aset, dan X2-nya adalah harga saham. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Yang pertama kita buat sesuai data kita ya. Ada bank, keuntungan, aset, dan harga saham. Oke, jangan lupa untuk bank kita ganti ke string karena data kita tadi berupa huruf. Dan untuk keuntungan, aset, dan harga saham kita measure-nya pakai scale. Oke. Jika sudah, kita langsung ke data view dan kita pindahkan datanya. Nah, ini datanya sudah. Kemudian setelah itu kita langsung ke uji analisis linear berganda. Jadi kita pilih analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk dependennya kita masukkan variabel keuntungan, dan untuk variabel independennya kita masukin aset dan juga harga saham. Setelah itu, sudah ini metodenya enter, kita klik OK. Oke, ini outputnya ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, di model summary ini kita melihat yang namanya koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R-square-nya. Di sini kita lihat 0,955, artinya variabel harga saham dan juga aset ini mempengaruhi keuntungan itu sebesar 95,5%. Jadi cuma sisanya itu berapa persen tuh dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti itu. Nah, untuk tabel ANOVA ini untuk melihat uji F ya. Nah, yang kita lihat bisa juga dari F hitungnya, bisa juga dari nilai signifikansinya. Nah, agar lebih mudah, kita lihat nilai signifikansinya. Jika dia lebih kecil dari 0,05, artinya dia itu berpengaruh secara bersama-sama. Jadi di sini interpretasinya di tabel ini adalah variabel harga saham dan aset secara bersama-sama mempengaruhi variabel keuntungan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di tabel koefisien, yaitu untuk melihat uji T atau uji parsial. Sama, kita bisa melihat dari nilai T hitung atau nilai signifikansinya. Dan jika lebih kecil dari 0,05 berarti dia itu berpengaruh. Kita lihat di sini.
nilai signifikansinya dari aset itu 0,001. Berarti aset itu berpengaruh positif terhadap keuntungan. Sama halnya juga dengan harga saham. Di sini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu positif. Jadi harga saham itu berpengaruh positif signifikan terhadap keuntungan. Nah, dan jika kita kan tadi kita punya persamaan tuh. Kita tinggal masukin ke persamaannya. Kita lihat ya. Nah, ini. Di yang tadi itu kita lihat tabel koefisiennya, dan untuk menulis persamaannya kita lihat di nilai yang ini, yang B ini. Jadi seperti tadi, Y sama dengan konstanta plus X1, X plus X2, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat konstantanya minus ya. Jadi minus 553, 838. Kemudian untuk aset karena dia ini nilainya positif, jadi kita di sini positif juga. Sama juga harga saham positif, di sini positif juga. Nah, kalau misalnya kalian neliti di sini, di sininya itu negatif, di sini juga nanti negatif. Jadi minus 553 minus minus kayak gitu. Jadi ngikutin apa yang ada di tabel. Kemudian untuk cara membacanya begini. Jadi jika harga saham dan juga aset ini nol, jika ini tuh nol ya, kalau ini tuh nol, ini angka ini sama angka ini nol, maka keuntungan dari perusahaan tadi itu akan minus sebesar segini. Jadi misal kalau kita satuannya miliar gitu, berarti segini miliar gitu. Kemudian jika asetnya itu naik, nah, jika variabel aset ini naik 1 miliar misalnya, maka keuntungan akan naik sebesar segini, 0,0008. Sama juga dengan harga saham. Jika harga saham itu naik 1 miliar misalnya, maka keuntungan akan naik juga sebesar segini. Seperti itu.